Itu cara Nabi. Kemudian kalau kaum pria, ini ada begini, siapa yang berinfak, pahalanya begini, bersedekah begini. Itulah cara Nabi. Bukan menunjuk, ente ngasih sedekah ya, cincinmu bagus jual ya. Ini nggak ada begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nah, itu membuat orang lari dari kebaikan. Kalau dengan cara menunjuk, meminta, itu seperti merampok. Merampok pakai malu itu. Merampok kan pakai pedang dengan rasa malu. Kalau tidak ngasih kan malu. Misalnya kita minta, itu jamnya bagus buat saya ya. Itu sama kenapa? Kasih buat saya. Itu loh, sama itu. Cuman karena dia punya makom seorang ustadz pakai atas nama Allah, atas nama Nabi, sama itu. Bahaya itu. Oh, ustadz minta-minta ke jamaah. Kalau memberikan himbauan sedekah, cuman biasanya ngomong, ya tidak paham-paham tuh. Suruh megang kotak, dia pegang beneran. Tidak ngisi-ngisi ya, didoain saja semoga paham. Gak paham misalnya ini. Nah ini ya tetap tidak boleh kita bikin malu. Bikin malu nggak diajarkan oleh Nabi SAW. Atau bikin orang lari. Ini masalah sedekah. Maka lihat, ikhlas harus kita ajarkan untuk diri kita sendiri. Ikhlas kita ajarkan kepada orang lain. Bagaimana mengajarkan ikhlas? Cara mengambil pun yang cantik, yang manis. Maka tim-tim pengurus masjid yang cari dana, tolong yang cantik mainnya. Ada sebagian yang kalimatnya itu kalimatnya Masya Allah, kalimatnya bukan kalimat beriman. Yang penting banyak cepat jadi. Terserah ente ikhlas gak penting. Oh gak begitu dong. Kalau gak ikhlas kasihan dong dia bersedekah. Masuk kalimatnya yang penting banyak, gak apa-apa gak ikhlas Pak Haji. Loh, kok begitu nih gimana? Masa Pak Haji yang ngasih duit bisa biar boleh masuk neraka? Kita itu membuat masjid untuk mengajak orang masuk surga. Yang bersedekah pun bagaimana dia dengan penuh kerelaan, senang masuk surga. Sudahlah, jangan dikit-dikit, ikhlas dikit. Mending banyak gak ikhlas gak apa-apa. Ini kadang muncul kalimat begitu. Ini panitia yang salah alamat. Tapi panitia yang mainnya cakep cantik, orang terpesona dengan program, rindu untuk mengikutinya. Nih coba saya tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi aja udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik, siapa yang mau duluan ngasih cincin? Ya, tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 500.000 ada di ATM. Mau tangan dong. Oh, iya mana? 500.000 itu. 500.000. Nih sekarang sini, cek. Siapa di antara saudara, kan belum tentu semua punya toh. Siapa di antara saudara yang pengen punya duit cash 10 miliar rupiah? Oke. Kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada enggak? Oke, kalau enggak ada, start dari 100 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 10 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 1 juta. Ada enggak? Enggak mungkin enggak ada. Kira-kira begitu. Tadinya miskin, jadi kaya, dihormati sebagai kiai, dapat harta dari umat. Itu Yusuf Mansur itu. Lihat dulu. Subhanallah, sip, keluarin sini. Mantap. Masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya. Pertama saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi, melayani, titik. Bahwa nanti Anda mendapat imbalan itu bukan urusan Anda. Jadi Anda jangan ikut-ikut, tidak usah dipikirkan. Kalau Anda bersedekah, ngasih senyuman kayak nolong orang kayak nuntun orang tua tadi nyebrang jalan segala macam, supaya tidak menjadi sistem sosial dan ekonomi kreatif. Lumayan aku ini mendengarkan ini lumayan. Ya antar saja, Anda antar saja.
Semakin Anda ikhlas mengantar dan membatasi diri Anda pada pelayanan titik, itu nanti makin banyak pendapatannya. Cuman jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sodako namanya, itu namanya dagang. Jadi kalau Anda ngumpulin duit juta-juta dengan harapan Apa mikir? Siapa yang percaya bahwa Allah akan membayar 10 kali lipat? Oke, siapa namanya? Rizka Marina. Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya tahu Ustadz. Apa resikonya? Ditodong. Kacau ya. Bahasanya nggak ada yang alusan apa? Tolong. Rizka, mana lihat cincinnya? Nah, coba kamera, lihat kamera cincinnya. Rizka, malam ini Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Oke? Baik Ustadz. Baik, besok pagi lihat apakah cincin ini tetap segini apa enggak? Iya tetap Ustadz. Kenapa tetap segitu? Iya karena nggak disedekahin. Karena tidak disedekahin, maka cincin ini tidak pernah bertambah. Kita lihat pertanyaan berikut. Saudari Rizka, sudah berapa lama saudari Rizka memakai cincin ini? Kira-kira setahun. Bayangkan setahun investasi itu menjadi nganggur karena bertahan di tangan. Kalau misalkan saudari Rizka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, cincin ini malam ini sedekahin. Kira-kira besok masih ada apa enggak? Udah nggak ada ya Ustadz. Kenapa enggak ada? Kan udah disedekahin. Karena disedekahin. Karena tidak ada, maka Allah akan memberi yang lebih besar dan yang lebih baik. Kira-kira berapa gram itu? Cuma 2 kayaknya. Bukan cuman, ini 2 gram. 2 gram itu kira-kira 1 juta, betul? Kalau 1 juta disedekahin, maka Rizka bakalan dapat kira-kira 10 juta. Dan itu minimal. Kenapa? Karena Allah bisa ganti 700 kali lipat atau bahkan lebih. Saudara Rizka, kalau misalkan Allah ambil cincin ini, kira-kira saudari Rizka ridho? Ridho Ustadz. Mana sini? Mansur, hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo punya rumah yang paling bagus enggak? Di kota ada, sedekahkan. Ya Ustaz, pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Los. Punya mobil, lepas, los. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung ada, keluar, los. Tabungan, tabungan juga Ustaz, iya. Bos, itu 2 hari habis tuh harta. Di kantong kalau sama dia berapa tabungannya? Tabungan saya ada kurang lebih 10 juta. Oke, sip. 10 juta itu kalau disedekahin jadi 100. Iya, 10 juta kalau disedekahin, jang, itu jadi 100. Iya. Bahkan kalau kita minta sama Allah diganti 700 kali lipat, maka menjadi berapa? 7 miliar. Langsung to the point. Kira-kira 10 juta mau di-nolin apa mau disisain? Mau dinolin. Beliau mau sedekah 10 juta isi tabungannya. Subhanallah. Makasih Mas. Iya. Lewat mana nanti? Hah? Disedekahin lewat mana? Ya nanti diumumin. Ya. Siapa yang mau ngenolin tabungannya? Oh iya. Kemudian Nabi menyebutkan